Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan belajar tentang memupuk rasa kepercayaan diri pada diri anak-anak kita. Subhanallah, di dalam Islam perlu teman-teman ketahui bahwasanya di dalam Islam itu percaya diri sangat-sangat dianjurkan. Subhanallah. Karena ketika kita percaya diri, itu artinya kita memiliki prasangka baik kepada diri kita sendiri. Dan subhanallah, sifat percaya diri ini teman-teman harus dimulai dari dalam diri kita sebagai orang tua. Anak-anak adalah seorang yang sangat-sangat ulung dalam hal meniru. Kalau dia sering melihat orang tuanya minder, kalau dia sering melihat orang tuanya tidak percaya diri, maka dari mana dia belajar kepercayaan diri? Dan subhanallah, ketika kita percaya diri teman-teman, maka itu pertanda untuk kita mendorong tetap bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebagai hambanya penciptaan yang sempurna. Kan terkadang yang membuat manusia minder itu dia merasa adanya kekurangan yang ada dalam dirinya. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala teman-teman telah menciptakan kita sebagai manusia itu dengan kesempurnaan, subhanallah. Baik jiwa, baik fisik, baik akal ataupun hati yang Allah titipkan kepada kita. Kita bisa lihat bersama, nanti teman-teman bisa belajar kembali dalam surah At-Tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Artinya, kita harus yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita saat ini itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Dan jangan kita palingkan ya, jangan kita menuruti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Ya, oleh syaitan dengan bisikan-bisikan kamu itu punya kekurangan, haruslah kamu minder dan sebagainya. Itu semua hal yang memang perlu kita jauhkan ya, sejauh-jauhnya dengan mengatakan sesungguhnya Allah telah menciptakan diriku dengan kesempurnaan, baik akal, baik fisik, baik hati, baik jiwa. Maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukurku kepada Allah dengan penuh kepercayaan diri. Subhanallah. Dan kita tahu ya teman-teman, Nabi Musa alaihissalam ketika itu beliau sempat kurang percaya diri ya, karena dulu waktu kecil Nabi Musa, ketika Nabi Musa memakan jamur-jamur itu, makan arang-arang yang panas sehingga lidahnya itu rodopelo. Maka ketika itu Nabi Musa diperintahkan untuk menemui Fir'aun, untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dan Nabi Musa kala itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, temanilah diriku ketika berjumpa dengan Fir'aun. Mohon saya ditemani oleh saudaraku yaitu Harun ya, oleh Harun. Subhanallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa ya kepada Nabi Musa. Apa doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah kekakuan lidahku. Nah, ini juga bisa nih teman-teman kalau mau bicara ya, mau berdakwah, mau menyampaikan sesuatu, baca doa ini. Bagus doa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Subhanallah. Ini doa yang Nabi Musa sampaikan atau Nabi Musa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita pernah melihat ya ketika kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau menghancurkan ya seluruh patung yang disembah oleh kaumnya ketika itu, ya kita kalau lihat lagi sejarah ya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan hukuman dari raja ya. Dan Nabi Ibrahim untuk
memupuk rasa kepercayaan diri beliau, keyakinan yang kuat atas pertolongan Allah, maka Nabi Ibrahim pun mengucapkan sebuah kata-kata, dan kata-kata ini yang akhirnya Allah kuatkan Nabi Ibrahim. Apa kata-katanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata Nabi Ibrahim, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak percaya diri ya, misalnya disuruh untuk berbicara, kita bisa pakai doa Rabbi shrah li sadri, atau kita minta pertolongan kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim meminta pertolongan kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Atau juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit ya. Karena terkadang minder itu muncul ketika kita itu merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Maka doa yang Rasulullah SAW ajarkan ya, boleh nanti ditulis oleh Mbak Weli, nanti teman-teman di screenshot boleh ya. Atau nanti juga akan dibagikan faidahnya. Doanya adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Jadi doanya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah Engkau jadikan mudah. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika Allah memudahkan sebuah perkara, maka Allah mudahkan. Wa anta taj'alul huzna, dan apabila Engkau berkehendak, Engkau jadikan sesuatu itu susah, sesuatu itu sedih ya. Idza syi'ta sahla ya. Maka Engkau akan jadikan semuanya menjadi mudah. Nah, ini doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Subhanallah teman-teman, inilah kepercayaan diri yang seharusnya kita pupuk sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quranul Karim juga banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang kepercayaan diri ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya kita sebagai umat Islam itu sudah diajarkan lebih dahulu tentang konsep percaya diri sebelum orang-orang barat mengajarkan tentang konsep percaya diri dalam ilmu-ilmu mereka. Subhanallah, Al-Quranul Karim itu teman-teman, kalau kita bisa mentadabburinya, maka ketahuilah semua masalah termasuk bagaimana solusi bagi orang-orang yang minder, bagi orang-orang yang kurang percaya diri itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Pelajari, tadabburi, dan semuanya kita akan temui ada dalam Al-Quran. Dan ini yang harusnya kita lakukan. Coba kita tahu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan di dalam Al-Quranul Karim berpesan kepada kita semuanya, nanti teman-teman bisa belajar kembali dalam surah Al-Imran ayat 139, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita semuanya dengan firman-Nya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lihat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau bersedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau merendahkan diri, artinya maksudnya janganlah engkau lemah gitu ya. Sesungguhnya kalian itu, wahai orang-orang yang beriman, kalian itu adalah orang-orang yang Allah tinggikan, subhanallah. Dan ini penting bagi kita teman-teman untuk mengatakan dalam diri kita semuanya, yang meninggikan derajat kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk apa kita bersedih? Untuk apa kita bersikap menghinakan diri kita? Padahal kita adalah hambanya Allah yang memiliki kemuliaan. Subhanallah. Dan kita ada ya dalam Al-Quranul Karim, kita akan menemukan dalam beberapa ayat. Nanti insya Allah teman-teman buka ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami yang telah meneguhkan pendirian mereka. Subhanallah, Allah yang meneguhkan kepercayaan diri itu Allah. Tidak ada yang bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita, anak-anak kita, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada mereka malaikat. Akan turunkan kepada mereka malaikat, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada orang-orang yang beristiqomah ya, atau istiqomah di dalam dunia ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu minder, janganlah kamu merasa sedih. Bergembiralah karena Allah telah menjanjikan kepadamu surga. Subhanallah. Ini merupakan sebuah ayat yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk percaya diri. Dan langkah apa yang bisa kita tempuh ya agar kita percaya diri, teman-teman?
sebelum kita mengajarkan anak-anak kita agar mereka percaya diri. Di antaranya yang harus kita lakukan, ya, kita kenali diri kita masing-masing terlebih dahulu. Jadi kita kenali diri kita masing-masing, karena barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia bisa mengenali Rabb-nya. Kita lihat lagi, subhanallah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita itu akal untuk kita bisa berpikir. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa melihat. Itu semuanya kita lihat dalam diri kita masing-masing. Karena ketika kita dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing, maka akan lebih mudah lagi nanti kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya ketika itu dengan penuh kepercayaan diri. Maka tidak heran di zaman Rasulullah SAW ada banyak yang namanya futuhat, ada banyak yang namanya kemenangan-kemenangan, puncak kejayaan Islam dalam meraih kemenangan. Itu banyak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang telah memberikan kepercayaan diri kepada para sahabat-sahabatnya. Rasulullah mengutus di antara utusan-utusannya ke berbagai belahan dunia, dan sebelum mengutus para sahabat ke berbagai belahan dunia, Rasulullah SAW memberikan ujangan-ujangan, memberikan nasihat-nasihat, yang mana di antara nasihatnya adalah engkau harus percaya diri, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maka para sahabat ketika Rasulullah SAW memberikan nasihatnya, baik dalam bepergian ketika akan berdakwah ataupun ketika akan bertempur di sebuah medan peperangan, maka para sahabat maju dengan percaya diri memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan enggak? Dalam peperangan Badar, yang mana kita tahu dalam peperangan Badar itu kondisi pasukan kaum muslimin lebih sedikit daripada orang-orang kafir, Kemudian kaum muslimin ketika itu berada dalam kondisi sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, memberikan kepercayaan diri kepada para sahabat untuk maju dengan memohon pertolongan kepada Allah. Mereka tidak percaya diri, mereka tidak minder dengan jumlah pasukan yang sedikit, tapi mereka tetap memohon pertolongan kepada Allah, percaya dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, maju untuk peperangan Badar, dan Allah menangkan di peperangan Badar tersebut. Lihat, subhanallah, kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Yang kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk percaya diri. Dan kita tahu teman-teman, ketika Muhammad Al-Fatih diajarkan oleh ayahanda beliau dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Ayahnya mengatakan kepada Muhammad Al-Fatih, kamu bisa untuk menaklukkan benteng itu. Subhanallah, ini sejarah-sejarah yang akan terus bergulir kembali dalam masa dan tokoh yang berbeda. Maka saatnya kita sebagai orang tua, terutama teman-teman, untuk memupuk rasa kepercayaan diri anak-anak kita agar mereka bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Ini tujuan kita. Jadi tujuan kita, kenapa kita itu memberikan rasa kepercayaan diri kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, karena agar anak-anak kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat. Dan ini sudah menjadi tugas bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Termasuk diantaranya penyebab anak-anak itu kurang percaya diri, terkadang teman-teman, itu kita sebagai orang tuanya. Maka perlu kita belajar kembali apa yang bisa kita ambil dari sebab-sebab agar anak-anak kita itu percaya diri. Dan biasanya apa saja yang menyebabkan atau ciri-ciri anak-anak kita itu tidak percaya diri. Kita lihat masing-masing. Punyakah di antara kita anak yang kalau berbicara itu, mohon maaf sekali, dia berbicaranya itu gagap. Ini tanda-tanda biasanya anak-anak yang tidak memiliki kepercayaan diri, kalau berbicara tidak tegas. Dia rasanya
saya kalau berbicara itu nggak bisa berbicara, malu gitu ya. Malunya tuh malu karena tidak ada yang dia mau bicara apa, nggak ada ilmu yang nggak ada yang disampaikan, maka dia berbicaranya biasanya gagap. Kemudian biasanya anak yang kurang percaya diri itu dia lebih menutup diri, tidak berani ya. Kemudian ketika dia diajak berpikir juga tidak bisa atau belum bisa secara mandiri ya. Dan biasanya anak-anak yang kurang percaya diri itu nervous, kurang percaya diri ketika bertemu dengan orang-orang asing ya, orang-orang yang baru dilihatnya. Nah, kalau memang itu kita bisa memupuknya ya, maka di antara cara yang bisa kita lakukan, yang pertama nih teman-teman, ini PR untuk kita semuanya ya. Jangan pernah membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Ini karena terkadang yang membuat anak-anak kita akhirnya tidak percaya diri karena setiap hari kita sebagai ibunya itu membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain. Nanti kita bilang anak kita baru pulang misalnya dari menuntut ilmu, kita bilang, "Oh, si fulanah itu temenmu kok ya bisa kayak gini-gini, kenapa kamu nggak bisa? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu?" Lah ketika kita mengatakan demikian, membanding-bandingkan anak orang lain dengan anak kita, maka itu justru membuat akhirnya anak kita itu lemah. Anak kita itu kurang percaya diri. Dia mengatakan, "Oh, ibuku itu ternyata selalu melihat kebaikan dari sisi kawanku saja. Ibuku tidak pernah menghargai apa yang ada dalam diriku." Coba kalau kita tengok, mau nggak kita dibanding-bandingkan oleh anak kita dengan orang tua orang lain? Anak kita tiba-tiba bilang begini, ibu kok nggak kayak ibunya temanku yang dia gini. Kenapa ibu begini? Kenapa ibu begitu? Ibuku temanku punya banyak kelebihan, mak. Jelek. Maka begitu pula dengan anak-anak kita. Jangan pernah bandingkan. Karena subhanallah setiap anak-anak itu Allah berikan, Allah titipkan potensi keunikan masing-masing. Maka kita tugas sebagai orang tua, tinggikan gunung dan jangan ratakan lembah. Kita lihat potensi keunikan masing-masing dalam diri anak-anak kita. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, setiap diri anak-anak kita itu pasti Allah berikan potensi yang bisa dikembangkan. Ya subhanallah. Yang terpenting tugas kita sebagai orang tua, kita bisa nggak melihat keunikan potensi yang Allah titipkan kepada anak-anak kita. Terkadang karena saking sibuknya kita sebagai orang tua. Mungkin sebagian orang tua dia tersibukkan dengan mengejar karir, tersibukkan dengan mengejar materi, dengan mengejar dunia. Akhirnya luput bahwasanya anaknya itu punya potensi yang Allah titipkan kepadanya. Dan itu tidak dimiliki oleh kawan-kawannya. Subhanallah. Maka perlu nih kita ya prioritaskan waktu kita melihat potensi apa yang Allah titipkan kepada anak-anak kita. Kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan di bidang akademik, teman-teman. Ketika misalnya ada anak kita misalnya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misal anak-anak yang dia itu diberikan kecerdasan dalam hal empati, mudah ternyuh misalnya, atau dia belum bisa bersosialisasi dengan kawan-kawannya, tapi dia sangat mudah tanggap apabila ada sesuatu hal yang dia lihat misalnya. Maka anak-anak yang demikian ini, subhanallah, Allah berikan potensi yang kelak kalau kita bisa asah potensi itu, maka kelak suatu hari kelak ya Allah akan jadikan dia sebagai orang yang tersentuh ya atau sangat mudah untuk membantu orang lain. Misalnya zaman sekarang ada ini gempa bumi atau ada kejadian-kejadian banjir bandang ya. Biasanya anak-anak yang seperti ini nih, dia akan lebih mudah tersentuh dan dia akan menjadi relawan untuk banjir bandang ya, untuk mengumpulkan donasi, untuk ini sangat mudah ya. Dan dia termasuk orang anak-anak yang berempati. Jadi lihat potensi anak-anak kita bukan dari akademik, bukan, tapi dari karakter yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada anak-anak kita. Mulai catat teman-teman. Kalau bisa dicatat, karena kalau nggak dicatat, kita tuh kadang lupa ya. Dan berarti tugas kita sebagai orang tua tuh punya buku masing-masing anak. Jadi kayak portofolio setiap anak satu. Dan anak kita yang pertama apa tuh? Potensi yang Allah berikan, yang Allah titipkan. Yang kedua apa? Nanti ketika kita tahu, oh ya potensi anak kita yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potensi anak kita yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, termasuk guru-guru yang kita pilih nanti untuk anak kita. Termasuk misalnya nanti
aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan anak-anak kita. Sebagai contoh misalnya ya, kalau kita kembalikan dalam diri kita masing-masing, biasanya nih, kalau yang saya temui, ketika kita punya anak pertama misalnya, kita itu masih untuk menjadikan anak-anak pertama itu anak-anak yang paling terbaik di kelasnya. Jadi akademiknya dikejar, semuanya dikejar menjadi yang terbaik. Mulai nih anak kedua mulai kendor gitu ya. Mulai, oh ya ternyata ketika saya mendidik anak pertama kok seperti ini, mulai evaluasi ya. Dan jangan pernah samakan anak kedua itu harus sama dengan anak pertama. Tidak, ya tidak. Kenapa? Karena Allah telah menitipkan potensi yang berbeda kepada anak-anak kita walaupun anak-anak kita lahir dari rahim kita. Jadi mulai tulis apa kelebihan anak-anak, tujuannya agar mereka diberikan keterampilan atau diberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ya, dalam memupuk kepercayaan diri kepada anak-anak kita, tunjukkan rasa kasih sayang kepada anak-anak kita. Karena terkadang nih, anak-anak yang kurang percaya diri itu karena dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi dia merasa, saya tuh di keluargaku tidak mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tuaku. Bagaimana aku akan percaya diri? Ya. Dan ini penting banget untuk kita semuanya memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anak kita, karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua dan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan, jangan pelit dengan pujian. Ya, jangan pelit dengan pujian kepada anak-anak kita apabila memang anak-anak kita dia berhasil melakukan sebuah kebaikan, terutama kebaikan ya. Dia bukan lagi prestasi yang menjadi keunggulan kita, karena kalau zaman dahulu kan anak-anak kita baru kita puji kalau dapat prestasi di sekolahnya. Kita sekarang lebih ke kalau anak-anak kita berbuat baik, maka kita puji. Tentunya dengan mengucapkan terlebih dahulu, Masya Allah, Tabarakallah. Misalnya anak-anak kita, Masya Allah, Tabarakallah, misalnya nih, tidak baca Al-Quran, tiba-tiba dia baca Al-Quran, kita puji, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini Umi senang. Kamu baca Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini Umi senang. Kamu bisa salat tepat waktu, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini Umi senang. Kamu bisa berinfak ya tanpa harus diingatkan ya. Masya Allah, Tabarakallah, Umi senang kamu bisa bangun pagi. Jadi setiap kebaikan anak-anak kita puji, dan itu akan memupuk rasa percaya diri anak-anak. Karena terkadang tuh kita sebagai orang tua itu lebih melihat sisi ini ya, kekurangan anak-anak kita. Anak-anak kita melakukan sesuatu yang kurang, kemudian kita ejek-ejek, kita hina. Sebaliknya ketika anak-anak kita mengerjakan suatu kebaikan, kita tidak memujinya ya. Kita memuji mungkin kalau pasti bagi rapot. Padahal subhanallah hal-hal yang sepele saja anak-anak kita mau membereskan tempat tidurnya ya, ini subhanallah, ini merupakan kebaikan ya, kebiasaan yang memang perlu kita puji. Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, anak Umi sekarang sudah bisa membereskan tempat tidur. Itu kan mungkin hal yang sepele, tapi itu akan membuat rasa percaya diri anak-anak itu semakin besar. Oh ya, Alhamdulillah, berarti ibuku menghargai apa yang telah aku lakukan ya, Masya Allah. Jadi jangan pelit dengan pujian yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian teman-teman yang bisa kita lakukan juga, kalau bisa nih, ketika ada anak-anak kita berbuat salah, maka jangan kita memarahi anak-anak kita di depan kawan-kawannya. Ya, di depan kawan-kawannya. Kalau misalnya ada anak ibu atau anak kita misalnya melakukan kesalahan di sekolah, ya, dipanggillah kita oleh kepala sekolah misalnya. Dan anak kita waktu itu ada di sekolah, maka tahan dulu, jangan diomelin dulu, jangan jangan dihina-hinakan dulu, jangan dicela dulu. Tunggu sampai di rumah baru kalau mau menegur, mengoreksi dengan cara yang baik. Karena ketika dia itu dimarah-marahin di depan kawan-kawannya, itu akan membuat akhirnya rasa kepercayaan diri anak kita itu hilang. Loh, kemarin kan aku sudah diejek-ejek di depan kawan-kawanku, sudahlah saya udah nggak mau lagi bergaul misalnya. Subhanallah. Ini dampak yang sangat mengerikan ya teman-teman. Dan banyak tuh anak-anak yang akhirnya nggak mau sekolah, ya nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu, karena pernah melakukan kesalahan dan dibeberkan aibnya di hadapan kawan-kawannya. Dan di antara hal yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, itu bisa kita memberikan tanggung jawab. Nah, ini juga penting ya. Pastinya sesuai dengan kemampuan usia anak-anak kita. Ya, tanggung jawab, misalnya kalau kita tahu anak kita itu sudah bisa
misalnya untuk nyuci piring misalnya. Ya enggak apa-apa. Anak kita kan kadang mau nyoba-nyoba tuh. Umi boleh nggak aku cuci piring? Masih kecil ya? Ya, cuci piring aja nak, gitu ya, cuci piring. Nah, setelah itu kita tahu ternyata anak kita tuh kalau cuci piring belum bersih, ya udah biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Dia mau mencoba ya. Karena ini pernah juga adik kecil ya di rumah, Masya Allah, tabarakallah. Dia nyuci piring pakai sabunnya sabun buat cuci tangan itu. Jadi dicuci habis itu ditaruh. Dan saya tahu itu tuh belum bersih. Ya udah biarin aja. Nanti setelah dia misalnya nggak ada ya lagi kemana, kita cepet-cepet nyuci piring lagi, dicuci ulang lagi ya. Dan itu subhanallah akhirnya membuat anak-anak itu dihargai. Oh ya, diberikan tanggung jawab ya, diberikan tanggung jawab. Jadi nggak semuanya kita. Berikan anak-anak tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya anaknya sudah mulai menginjak berakil balik ya, atau menginjak balik, nggak apa-apa, sekali-kali misalnya diberikan tanggung jawab, misalnya anak laki-laki, nggak apa-apa. Tolong nak, belanja nak, gitu ya. Belanja itu bukan hanya ibu-ibu ya, bukan hanya anak perempuan. Kalau saya lihat di Timur Tengah, hampir semua yang ada di pasar itu bapak-bapak. Kamu belanja ya nak, belanja ini ibu, pesanannya seperti ini, tulis, nih uangnya, coba kamu belanja ke pasar, tanggung jawab ya. Terus nanti anak itu akhirnya percaya diri, kelak nanti ketika menikah dia sudah nggak canggung lagi untuk memberikan kasih sayang kepada istrinya, ya pergi ke pasar. Dan subhanallah ini adalah sebuah hal yang mungkin di Indonesia menjadi sesuatu yang jarang itu, Kak. Anak laki-laki kok belanja, padahal itu boleh dalam Islam ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, berikan motivasi. Berikan motivasi kepada anak-anak kita sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Bahkan Rasulullah SAW juga telah memberikan tanggung jawab, saya lupa, kepada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ketika itu menjadi orang yang diberikan kepercayaan oleh Rasulullah SAW sehingga tumbuh dalam diri Anas bin Malik itu kepercayaan diri yang luar biasa. Jadi Rasulullah SAW kalau misalnya beliau mau menyampaikan sesuatu ke rumah sahabatnya, Rasulullah memanggil Anas bin Malik. Anas bin Malik waktu itu masih kecil dan mengatakan, ya Anas, ya itu panggilan kesayangan Rasulullah pada Anas itu Unais. Ya Unais, aku perintahkan kepadamu untuk mengunjungi rumah sahabat ini. Begini-begini pesanku, tolong disampaikan gitu. Nah ini merupakan didikan Rasulullah SAW kepada Anas ya, yang ketika itu Anas masih kecil, dan juga Rasulullah SAW memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada para sahabatnya sehingga muncullah generasi-generasi terbaik di zamannya.